Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, dan adik-adik yang terkasih. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita merayakan hari Minggu Prapaskah yang keempat. Minggu Prapaskah yang keempat ini kita sebut juga sebagai Minggu Letare atau Minggu Sukacita. Mengapa kita bersukacita? Bukankah masa Prapaskah menjadi masa pertobatan? Bukankah masa Prapaskah menjadi masa di mana kita diajak untuk menyesali dosa-dosa kita? Lalu, mengapa kita bersukacita? Kita bersukacita karena Allah begitu mengasihi kita. Allah begitu mencintai kita. Dan kasih Allah kepada kita itu diwujud nyatakan melalui putranya Yesus Kristus yang telah mengorbankan hidupnya untuk menebus dosa kita umat manusia. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, secara jelas mengungkapkan bagaimana perwujudan kasih Allah itu terlaksana di dalam diri Yesus. Perkataan Yesus kepada Nikodemus mengungkapkan tujuan perutusannya di dunia ini, yakni supaya semua orang mengalami keselamatan dan tidak tenggelam dalam kebinasaan. Oleh karena itu, kita perlu menanggapi janji keselamatan itu dengan sikap percaya. Percaya berarti kita memiliki suatu pengharapan, dan pengharapan itu kita wujud nyatakan dalam sikap, tindakan, dan cara hidup kita sebagai orang beriman. Pengharapan harus menjadikan kita orang-orang yang setia menghayati iman kita apapun situasi dan pergulatan hidup yang tengah kita hadapi. Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, dan adik-adik yang terkasih, kesetiaan iman kita kepada Allah kerap kali diuji melalui berbagai kenyataan dan peristiwa yang mewarnai pengalaman hidup kita, yang terkadang membuat kita gagal dalam membangun sikap pengharapan akan karya keselamatan Allah itu di dalam hidup kita. Pengalaman bangsa Israel sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan yang pertama memperlihatkan bagaimana Allah begitu mengasihi dan mencintai mereka. Kendati kesetiaan iman mereka kepada Allah menjadi luntur karena aneka situasi sulit yang mereka hadapi. Bahkan ketika bangsa Israel menyimpang dari jalan Allah, Allah tetap setia berada di tengah-tengah mereka dan menjadikan mereka sebagai bangsa terpilih untuk menerima keselamatan. Belajar dari situasi yang dialami oleh bangsa Israel, kita diajak untuk tetap setia kepada Allah dan menghayati iman kita dalam pengharapan akan keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Kita tidak boleh kemudian menjadi orang yang kehilangan pengharapan, apapun situasi yang tengah kita hadapi. Apalagi dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini, di mana bencana pandemi COVID-19 telah membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, membuat banyak orang menjadi frustrasi karena usahanya terhambat,
bahkan membuat orang kehilangan makna hidupnya karena ditinggalkan oleh orang-orang terkasih. Menanggapi situasi yang kian memprihatinkan ini, maka mari dalam masa Prapaskah ini kita kembali kepada diri kita dan menyadari bahwa ada banyak hal yang telah Tuhan lakukan untuk kita agar kita tidak kehilangan pengharapan dan tetap percaya bahwa penyerahan diri Yesus melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya adalah bentuk kasih dan cinta Allah kepada kita demi mewujudkan karya keselamatan itu di tengah dunia. Sebagaimana dikatakan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, bahwa kita diselamatkan melalui putranya Yesus Kristus. Semoga rahmat Tuhan menolong kita. Salam sehat, jangan lupa bahagia, Tuhan memberkati.